Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran administrasi perkantoran. Materi kali ini adalah mengenai mengelola dana kas kecil. Apa yang dimaksud dengan dana kas kecil atau petty cash? Yaitu sejumlah dana yang dipersiapkan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang belum terencana sebelumnya. Jadi pengeluaran mendadak bagi sebuah unit kerja perusahaan, organisasi, atau pimpinan unit tersebut dalam rangka keperluan dinas. Kas kecil ini biasa disebut juga dengan dana taktis atau dana yang diperlukan untuk operasional sebuah perusahaan. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan administrasi kas kecil? Yaitu satu, harus adanya bukti kas masuk. Apa sih yang dimaksud dengan bukti kas masuk? Bukti kas masuk adalah bukti yang berkenaan dengan penerimaan dana yang diterima oleh pemegang kas kecil untuk pembentukan dana kas kecil atau penambahan pengisian dana kas kecil. Dalam bukti kas masuk ini harus ada yang namanya bukti transaksi. Ya, jadi harus dilampiri dengan bukti transaksinya. Apa saja bukti transaksi yang harus ada dalam bukti kas masuk ini? Yaitu satu, bukti penyerahan dana dari bendahara atau kasir perusahaan. Yang kedua adalah bukti penarikan tunai dari bank. Yang ketiga misalkan berupa cek. Bukti yang kedua adalah bukti kas keluar. Ya, bukti kas keluar adalah bukti yang berhubungan dengan pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh sekretaris atau pimpinan karena adanya kegiatan pimpinan atau unit yang harus didanai. Lampirannya apa ini? Yang namanya bukti transaksi kas keluar ini apa aja? Satu, kwitansi. Dua, nota, bond, bill, struk belanja, dan lain-lainnya. Kamu bill juga udah tahu kan? Bill itu bukti transaksi saat kita makan atau minum di luar. Ya, kalau struk belanja, kamu juga sudah paham. Terutama mungkin anak pemasaran, kita udah praktek bagaimana membuat struk belanja. Next. Setelah persiapan, diperlukan perlengkapan administrasi kas kecil. Yaitu satu berupa buku kas, yang kedua bukti kas masuk dan bukti kas keluar, tiga form permohonan pengisian kas, map owner dan skelter, dua buah guide pembatas, alat tulis, perforator atau pelubang kertas, slappers, dan brankas kas atau kotak tempat menyimpan uang. Nah, jadi ini semua diperlukan sebagai perlengkapan-perlengkapan di saat kita membuat atau melakukan kas kecil. Sistem pengelolaannya bagaimana? Dalam pengelolaan kas kecil, ada dua sistem yang dipakai, yaitu satu sistem dana tetap dan yang kedua adalah sistem dana tidak tetap. Kalau sistem dana tetap atau sistem impres adalah sistem pencatatan kas kecil di mana besarnya jumlah dana awal kas kecil telah ditetapkan sama untuk setiap periodenya. Jadi misalkan periode bulan Juli 50 juta, maka bulan Agustus pun tetap sama 50 juta. Dan itu dilakukan setiap awal bulannya. Ya, yang kedua adalah sistem dana tidak tetap, yaitu sistem pencatatan kas kecil yang dibuka di awal bulan dan ditutup di akhir bulan. Jadi dalam pengisian dana kas ini setiap bulannya selalu sama. Kelebihan dan kekurangan sistem dana tetap atau sistem impres, satu, yaitu kelebihannya. Setiap periode diketahui jumlah pengeluaran per posnya atau rekening sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrol oleh atasan dalam menggunakan dana. Kedua, pemegang kas harus berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Karena apa? Dalam sistem ini tidak ada penambahan dana di tengah periode. Yang ketiga,
Karena jumlah awal per periode selalu sama, maka akan memudahkan bendahara untuk menentukan jumlah dana perbagiannya atau per unit di dalam satu periode atau per periodenya. Jadi lebih mudah ya. Kekurangannya apa? Selain ada kelebihannya pasti ada kekurangannya, yaitu satu, saldo di kas tidak dapat dengan mudah diketahui karena saldo akan dapat dilihat di akhir periode. Yang kedua, bila terjadi kekurangan dana akan menimbulkan masalah karena tidak adanya penambahan kas di tengah periode berjalan. Yang ketiga, sekretaris atau bendahara atau si pemegang uang harus berhati-hati dalam mengeluarkan dan membukukan dananya karena bila terjadi kesalahan akan menimbulkan permasalahan secara administrasi. Jadi kalau kita nggak hati-hati dalam membuat pembukuannya, misalkan nolnya berkurang atau bertambah, maka penghitungan pun akan salah. Ya. Sedangkan kelebihan dari sistem dana tidak tetap yaitu apabila mengalami kekurangan dana di tengah periode, akan banyaknya kebutuhan mendadak, karena banyaknya kebutuhan mendadak, dapat dimintakan dana tambahan di bendahara. Jadi misalkan dari tengah-tengah perjalanan, dana kas kecilnya sudah habis, tapi masih ada keperluan mendadak, maka kita bisa meminta kembali kepada bendaharanya, bendahara organisasi. Ya. Yang kedua, saldo dapat diketahui setiap saat tanpa harus menunggu akhir periode. Jadi perhitungannya setiap hari itu saldo berapa, nambah lagi enggak, atau bagaimana. Misalkan bisa juga nambah, ya berarti tambahan lagi ada saldonya. Yang ketiga, dana awal tiap periode selalu sama. Sama tadi dengan impres juga sama. Ya, dana awal pasti sama. Yang keempat, mudah dilakukan pengontrolan terhadap buku kas. Jadi evaluasi kita lebih gampang mempergunakan sistem dana tidak tetap ini. Karena apa? Sebelum periode berakhir kita sudah dalam perjalanan sudah terlihat berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya. Tapi dia juga punya kekurangan, yaitu tidak mudah mengetahui pengeluaran per pos setiap periodenya. Ya, tidak mudah mengetahui pengeluaran per pos setiap periodenya. Dia harus sampai selesai dulu. Oke, mungkin ini sampai di sini saja. Tugas kalian adalah menjawab di dalam Google Classroom-nya. Kalian jawab, kalian selesaikan. Nah, nanti respon kalian akan melihat berapa nilainya. Karena apa? Yang kalian jawab itu adalah, ataupun pertanyaannya hanya merupakan pilihan ganda menyelesaikan persoalan-persoalan dalam penanganan kas kecil. Insya Allah kalau nanti bulan depan kita sudah mulai bisa praktek, kita bisa mempergunakannya kas kecil ini untuk perhitungan keuangan kita yang paling gampang mungkin untuk perhitungan keuangan sehari-hari. Baiklah, ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.